Halo Sobat Silo, kembali lagi di Bincang Silo. Oke, kali ini kita kedatangan dua tamu ya. Kita akan membicarakan tentang proses bagaimana menjadi seorang advokat. Nah, proses jadi seorang advokat itu ada tahap-tahapannya, teman-teman. Yang pertama yaitu mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Mas dan Mbak yang ada di depan kita untuk pengalamannya mengikuti PKPA ya. Iya. Oke, boleh dikenalkan namanya siapa aja ini, Mas Mbak ini? Dari Mbaknya dulu Ya, mungkin. dari Mbaknya dulu. Halo, nama aku Fada. Kemarin aku ikut PKPA di UI. Ya, halo, nama aku Labib. Kemarin juga sama kayak Mbaknya ikut PKPA di UI juga. Ya. Oke. Nah, sebelumnya nih Mas Labib dan Mbak Fada ini dulu kuliah di mana ya lulusannya? Di UI juga. Di UI ya? Saya juga di UI. Kebetulan kita satu angkatan. Angkatan ya? Ya, Mas. Terus mulai ikut magang, kemudian termotivasi ingin menjadi pengacara gitu ya? Betul, Iya. Mas. Ya. Nah, terus kemarin belum lama ini ikut PKPA ya? Iya. Betul, Mas. Nah, nanti bisa sampaikan pengalamannya bagaimana sih PKPA itu? Itu berapa bulan ya Mbak ya, Mas dan Mbak Itu mengikutinya? kurang lebih 5 minggu sih Mas 5 waktu minggu. berjalannya. Iya. 5 minggu itu offline atau online ya? Bi? Full offline. Full offline berarti di kelas gitu ya? Iya, Di di kelas. Ya, Mas. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya. Jadi dalam Minggunya libur ya? minggunya libur. Libur. Selama mengikuti PKPA itu kira-kira ada kesulitan apa ya yang dihadapi atau sekedar seperti kuliah biasa Dari dari Mbak Fada? Itu kalau menurut aku kayak kuliah biasa ya, materi-materi gitu. Cuma nanti di akhir ada evaluasinya gitu, simulasinya. Jadi harus merhatiin karena nanti di akhir ada simulasinya sama ada ujian akhirnya PKPA. Kalau dari Mas Wafid mungkin? Kalau menurut saya sih ya pada umumnya seperti perkuliahan kemarin, Mas. Cuma mungkin Iya. dalam PKPA ini ada materi-materi yang baru diajarkan ketika PKPA dan pas kita kuliah tuh nggak diajarin, Mas. Seperti misalkan tentang cross examination atau cara manajemen perkantoran dan cara menghadapi klien itu kan baru diajarkan di PKPA ini, dan itulah yang menurut saya tuh sesuatu yang baru yang menarik. Iya. Dan untuk kesulitannya sendiri sih menurut aku nggak ada sih, Mas. Nggak ada ya? Lebih ke enjoy dan buat ya seru-seru aja, Mas, selama lima minggu itu. Ya. Mm-mm. Oke. Kemudian sebenarnya PKPA ini wajib nggak sih untuk seorang pengacara gitu? Sebenarnya PKPA kan jadi salah satu syarat buat jadi advokat ya. Iya. Jadi emang tahapannya setelah jadi sarjana hukum harus Iya. harus mengikuti PKPA dulu kan Mas. Iya. Nah setelah itu baru Habis itu kita harus ada magang selama 2 tahun, Iya. Mas, untuk bisa menjadi advokat. Kemudian harus mengikuti ujian profesi. dan profesi. Dan umurnya pun untuk diangkat menjadi seorang advokat tuh harus berusia 25 tahun. Iya. Jadi kita harus memenuhi semua persyaratan tersebut untuk menjadi seorang advokat. Terus Mas Labib dan Mbak Fada ini udah 25 belum nih kira-kira nih? Belum, Mas. Belum Belum. dong. Berapa ya kira-kira umurnya ini? Kan baru lulus kemarin. Saya Kalau belum tahu berapa ini? Boleh disebut dari teman-teman ini kalau ada yang mau kenalan. Kira-kira berapa ya? saya Kira-kira berapa? masih 23, Mas, tapi tahun ini 24. Oh 24. Kalau Mbak Fada Aku tahun ini baru mau 23. baru mau 23. Iya. Tapi udah tua ya. Kalau mas-mas di kameramen itu juga udah tua ini. Cara mendaftar PKPA itu lewat mana? Informasinya dari teman-teman ini Mbak dan Mas Labib. Kalau aku kemarin lihat mantengin dari websitenya PKPA sendiri sih. Jadi pas Iya. ada pendaftaran aku langsung daftar. Itu tuh harus bawa berkas-berkasnya gitu kayak fotokopi KTP sama legalisir ijazah. Kalau buat syarat-syaratnya. Kalau aku sih kemarin lebih dari ini sih, Mas, info dari teman. Iya. Ada yang ngabarin, terus aku pastiin ke kampus juga kan, rupanya benar lagi ada pembukaan PKPA. Baru setelah ada informasi tersebut, aku langsung mengurus semua perlengkapan persyaratan yang ada tuh. Oh, Jadi aku lebih ke offline sih, Mas, langsung memastikan ke kampus langsung ngurus.
Kalau dosen-dosen yang mengajar itu kebanyakan dari dosen yang di kampus waktu kuliah dulu atau ada praktisi pengacara juga? Ada berapa banyak? Kalau di UI sendiri mas, untuk PKP sendiri kemarin tuh komposisinya tuh 80% praktisi, Iya. 20%-nya tuh akademisi, dan rata-rata semuanya sih ya masih alumni dari UI juga sih mas. Iya. Itu Nggak asing sih sama yang Ya. ngisi materinya karena Contohnya boleh disebut ya Pak siapa? mungkin ada dari Pak Jamil, Abdul Pak Jamil, Jamil, ya. kemudian ada Pak Arianto, Pak Acil. Pak Acil. Ya. Mungkin kalau yang beneran seorang akademisi itu seperti ya Bu Siti Anissa, Kristianisasi. Ya. sama Pak Ridwan. Oh iya. Pak. Ya itu beliau itu. Oke, rencana setelah mengikuti PKPA ini kemana Mas Taufik dan Mbak Fada ini? Kalau dari aku masih mau melanjutkan buat magang sih mas, buat Oh. nerusin magang Magangnya gimana kalau Mbak Fada? di Silo. Oh di Silo ya, oh iya. Kalau Mas Taufik magangnya di Silo juga atau gimana? Iya mas, sama di Silo. Terus terkait dengan waktu PKPA, Iya. kira-kira ada dosen atau pertama dosen yang penyampaiannya menurut Mas Taufik dan Mbak Fada menarik atau materi yang disampaikannya membuat Mas Fada dan Mbak Fada dan Mas Taufik terkesan tertarik apa itu? Mas lebih dulu. Kalau aku sih, saya ini mas, tertarik sama kelasnya Pak Ahmad Wirawan. Ahmad Wirawan. Wirawan. Beliau menjelaskan tentang itu apa itu cross examination. Jadi selain teknik, dia juga mengambil contoh-contoh kasus, mas. Seperti misalkan kasusnya waktu itu ada kasusnya Munir, kemudian ada waktu itu pembunuhan Hakim Saifuddin. Oh iya, Itu jadi beliau juga di samping mengajarkan tentang teori dan cara gimana juga mengambil kasus nyata. Dan itu juga beliau kan juga terlibat mas. Jadi benar-benar dari praktisi yang langsung gitu ya. Iya. Itu. Lalu kalau Mbak Fada? Kalau dari aku tertarik sama materi manajemen kantor advokat sih mas. Dari dosen pengajar siapa? Yang menyampaikan ada siapa? Dari siapa sih? Pak Triandi Mulkan kan? Pak Triandi Mulkan. Oh, Soalnya di situ tuh isi materinya kayak gimana cara merintisnya dan memanage kantor advokat. Jadi ngerasa tertarik aja sama isi materinya. Oh ya, manage kantor advokat dia. Kalau udah punya kantor itu harus kayak gimana, terus awal ngerintisnya kayak gitu. Berarti memang ada rencana untuk punya kantor sendiri ya, bisa ya Mbak Fada kalau sudah jadi pengacara ya. Ya amin. Insya Allah mas, amin. Oh ya, tentang yang didapat selama PKPA itu selain ilmu materi, ada praktek menulis apa itu nggak kira-kira? Ada Dari mas. Mas Labib dan Mbak Fada ini. Ada, itu kayak ada simulasi buat surat kuasa, Sudah puasa. terus gugatan juga. Apa lagi? Ya tentang pemecahan kasus sih mas. Pemecahan kasus. Lebih ke bagaimana diajarkan untuk memecahkan suatu kasus. Begitu yang pidana ataupun perdata seperti itu. Jadi kayak pakai simulasi kasus gitu mas. Iya, sebuah kasus. Ya. Sama ada kasus waris juga. Oh. Oke, Mas Labib dan Mbak Fada ini kan sudah ikut magang ya di Silo ini ya hampir lama lah. Nah, kira-kira pembelajaran yang didapatkan di tempat magang ini dengan materi yang diberikan di PKPA itu, apakah ada perbedaan secara signifikan atau sama? Gitu. Menurut Mbak Fada dulu. Kalau menurut aku itu sejalan ya apa yang diajarin materinya di PKPA sama yang di tempat magang. Cuma kalau di PKPA ini lebih ke teoritis aja mas. Iya. Sedangkan kalau di tempat magang tuh kita kan praktek langsung, jadi lebih tahu dan punya banyak pengalamannya gitu. Kalau di PKPA kan cuma ya kayak kuliah biasa gitu, dengerin materi gitu. Ya. Kalau Mas Labib? Kalau menurut saya sih secara teoritis yang disampaikan di PKP itu lebih banyak mas, timbang praktiknya di lapangan yang saya selama ini sudah jalanin. Tapi mungkin nanti kan kedepannya pasti saya yakin bakal
bertemu dengan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh PKPA. Dan mungkin kalau sekarang belum, nanti kedepannya mungkin bisa nemu itu Mas. Jadi saya bersyukur sih Mas bisa ikut PKPA dengan diberikan materi yang banyak, itu bisa memperkaya wawasan saya soal hukum yang mungkin bisa menjadi bekal untuk kedepannya Mas. Kira-kira seperti itu Mas. Nah, kalau Mas Latif dan Bapak Dedi kira-kira sudah siap belum jadi pengacara? Soalnya ya, kalau pengalaman saya ini, ya masih awal-awal lah. Kalau ditanya oleh masyarakat umum itu biasanya tetap masyarakat itu tertanya tentang hukum itu ke pengacara. Walaupun yang kita ketahui itu belum sampai di situ gitu. Nah itu memang kita itu sebagai seorang pengacara itu memang harus banyak belajar. Kalau jaksa kan dia lebih fokus ke pidana ya. Nah kalau hakim juga, kalau hakim pengadilan agama itu dia khusus tentang permasalahan hukum Islam. Kalau kita sebagai pengacara itu kan memang kita itu dituntut untuk tahu semua hukum itu. Nah itu yang harus kita jadikan pertimbangan untuk kemudian hari nanti kita mau mencari spesialisasi apa gitu. Nah cukup itu saja teman-teman, kira-kira perbincangan kali ini dengan Mas Latif dan Mbak Ada. Kalau ada kurang lebihnya kesalahan mohon maaf, semoga bisa dijadikan sebagai tambahan informasi buat teman-teman. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.